Sekarang saya ke LSI Deni JA. Kalau sempat diragukan oleh Gus di sini, Gus Jazilul, bahwa wah ini lembaga survei ini pasti ada maksud tertentu. Sebenarnya LSI Deni JA ketika melakukan survei masuk ke segmentasi pemilih dari PKB atau juga Amin tidak sih? Jangan-jangan survei di tempat lain kali, bukan pemilihnya Amin, seperti apa? Ya, saya pikir tadi pernyataan Pak Jazil tidak meragukan hasil survei ya. Apalagi kita LSI punya hubungan baik lah sama PKB ini. Banyak survei pilkada atau survei dapil yang kita kerjakan untuk partai maupun caleg PKB ya. Jadi saya pikir PKB dalam posisi sangat percaya, sangat rasional dalam melihat hasil survei. Nah, namun poinnya adalah saya ingin tadi di awal saya ngasih pengantar ya, bahwa ada ketika kita melihat survei ada konteks waktu yang harus kita lihat ya, bahwa survei yang kita kerjakan itu di tanggal 4 sampai tanggal 12 ya. Itu artinya bahwa baru beberapa hari setelah deklarasinya Anies Caimin ya. Jadi pertama yang saya sebut, mengapa kemudian elektabilitas Anies turun? Karena memang pemilih lamanya lari dari Anies, sementara pemilih barunya belum terkonsolidasi. Ya, pemilih PKB, kalau kita lihat kan konsolidasinya Anies Caimin kan baru mulai masif pasca deklarasi. Sentimen negatif di awal itulah yang kemudian banyak mempengaruhi. Karena pemilih kita, kalau kita lihat dari data itu, kalau kita mau breakdown lagi, pemilih yang militan itu kan lebih sedikit dibanding pemilih yang sudah menentukan pilihan ya. Sehingga ini yang menjadi poin. Yang kedua adalah dalam pemilu ya, dalam survei itu sebetulnya kita kan mengasumsikan bahwa pemilih ini menentukan pilihan 100%. Karena kita datang ke rumah untuk bertanya ya siapa yang akan dipilih. Tapi dalam pemilu nanti pemilih harus keluar dari rumah untuk datang ke TPS. Sehingga memang sangat penting adalah faktor militansi dari pemilih terhadap calon yang dipilih. Nah, ini yang saya pikir akan masih menjadi ruang yang sangat terbuka untuk pasangan Anies Caimin. Yang kedua adalah memang kalau kita mengukur ya posisi per hari ini ya, kita lihat seberapa besar nanti lonjakan elektabilitas dari pasangan ini. Sebetulnya saya pikir tadi saya sedikit setuju dengan pernyataan Mas Hairul Umam ya soal posisi approval rating Pak Jokowi yang begitu tinggi ya. Approval rating yang begitu tinggi di atas 70%. Ini yang kemudian memang psikologis publik secara umum atau public mood pemilih kita itu sebetulnya lebih menginginkan adanya keberlanjutan. Nah, keberlanjutan ini sebetulnya asosiasinya lebih kuat pada dua pasangan ini, Pak Prabowo dan Pak Ganjar dibanding pasangan yang lain. Militansi ini saya kutip pemirsa dan sangat menarik, nanti Gus boleh menanggapinya. Mengingat survei ini bukan sekali pemirsa, dari tahun 2022 dan Anies tidak pernah merajai lembaga survei pemirsa. Tidak hanya LSI Deni JA menempatkan bahwa Amin atau Caimin dan juga Anies Baswedan rendah secara survei, tapi juga lembaga survei lain. SMRC saya hadirkan kepada Anda pemirsa, di mana Anies hanya 18,8%, Prabowo 23%, Ganjar 44%. Oke lah kalau Gus punya polmark dengan lembaga survei. Tapi ini banyak yang mengatakan seperti itu. Bahkan di sini juga survei SMRC 20 hingga 22 September 2023, 12%. Ketika dipasangkan dengan Caimin, Prabowo 28. Ketika dipasangkan dengan Erik dan dengan Mahfud, Ganjar ini unggul 45%. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan, Gus, dengan beberapa lembaga survei ini selalu menempatkan nomor urut 3? Ya, tentu memang ketika Amin dideklarasikan itu mengejutkan semua pihak. Seperti juga mengejutkannya hasil survei yang ada ini, yang stagnan. Oleh sebab itu saya sering bertemu di Makassar, di Jawa Timur. Mereka publik tahu, Pak Jazil tenang saja, lembaga survei kita nggak akan menang kok. Kita akan menangkan di TPS. Itu publik yang bilang begitu, dan ini masyarakat dibawa. Artinya masyarakat atau publik melihat bahwa lembaga survei ini memang ada kepentingan tertentu di situ sepanjang dibuka secara akuntabel. Nah, oleh sebab itu bagi pasangan Amin kejutan sudah dilakukan. Justru apakah ada kejutan dari pasangan yang lain? Kalau dua poros tuh baru kejutan. Selama tidak dua poros, masih didorong. Insya Allah udah batal dua hanya poros. Amin yang akan menjadi pasangan yang membuat kejutan. Iya. Mas Umam, sebenarnya mana yang kemudian kita harus lihat ketika rakyat ditanya, wah akan pilih, kita akan merahkan, kita akan geruduk TPS, kita akan pilih. Tapi ketika hasil keluar, gak menang juga, itu hal yang biasa itu. Mengingat Anies kalau datang itu lautan manusia. Ketika disurvei paling buncit, seperti apa?
Ini pertanyaannya sama argumennya tadi agak berbenturan itu. Tapi bagaimanapun juga Mbak, ada satu situasi di mana kalau misal kita cermati ya, di lingkaran Anies Baswedan sendiri, ada sejumlah teman yang memang tidak begitu percaya pada dinamika elektabilitas per hari ini karena merujuk pada pengalaman di Pilkada 2017 yang lalu di mana dia posisi dikunci terus. Tetapi begitu kemudian masuk di pemilihan, kemudian dia masuk di putaran kedua dan kemudian dia leading menjadi pemenang. Tetapi kemudian situasinya sekarang mungkin barangkali agak berubah karena bagaimanapun juga ini dihadapkan pada satu tantangan di mana ada kecenderungan dari partai-partai di dalam yang ini mengalami sebuah dilema. Jadi kalau misal tadi bahasa Mas Aji wait and see itu bisa dipahami karena ijtihad politik PKB dengan bersatu dengan Mas Amin itu, Mas Anies dengan menciptakan koalisi Amin, di satu sisi memang kemudian selesai cepat dalam konteks pemenuhan koalisi. Tetapi juga tadi masih menciptakan kekagetan banyak itu di elemen terutama di basis Nahdliyin. Nah oleh karena itu secara tidak langsung bahkan Cak Imin itu pernah menyampaikan bahasanya guyon. Ini memang ada aspirasi dari sejumlah kalangan kiai misalnya supaya misalnya PKS tidak masuk berada di sana. Bahkan kemarin alhamdulillah di deklarasi tidak hadir. Bahasanya guyon. Tetapi di dalam konteks realitas berpolitik ada segmen-segmen itu yang memang agak sensitif. Nah oleh karena itu ini yang kemudian bisa kita cermati mengapa kemudian ada sedikit banyak fragmentasi di dalam tubuh Nahdlatul Ulama dalam ini ya masyarakat Nahdliyin yang butuh diinfiltrasi lebih lanjut oleh PKB. Satu poin tambahan Mbak. Ada satu situasi yang perlu diantisipasi terutama oleh lembaga survei dan siapapun yaitu di segmen dari PKS. Segmen masyarakat pemilih PKS itu cenderung menyembunyikan identitas dan juga keterpilihan dalam konteks preferensi politiknya. Itulah yang membuat dalam beberapa kasus di Pilkada DKI, di Pilkada Jawa Barat, lembaga-lembaga survei relatif meleset dengan mengantisipasi itu. Ini yang harus diantisipasi. Gus, apa yang dilakukan ini supaya kan keren menang Pilpres menang juga di lembaga survei gitu ya. Seperti apa? Ya ini belum, coba Caca lihat, apakah ada partai lain yang sudah gerak di koalisi itu? Dia hanya bertengkar siapa jadi cawapresnya di antara koalisi. Tapi tinggi koalisi. Surveinya. Ya nggak ada soal, itu yang saya maksud. Itu problem yang belum diselesaikan. Nah kami sudah menyelesaikan itu dan kami sudah melihat denyut masyarakat. Kita turun di beberapa titik di Jawa Timur, Makassar, Jawa Barat, DKI Jakarta. Itu semua harapannya tinggi. Betul. Nah, tiba-tiba misalkan di hasil survei kecil, nah itu yang diharapkan publik. Baik. Gus terima kasih. Kecil saja. Mas Aji terima kasih. Gus ditunggu giatnya ini ya. Mudah-mudahan angkanya naik. Bahkan juga Mas Umam. Pemirsa istilah dalam politik itu dinamis tapi juga harus realistis.